Bab 1080. Sumpah. Di dalam pegadaian, tiba-tiba hening. Miley menatap Queen, menunggu jawaban Queen. Queen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan, "Dia terlalu kuat, tidak dapat diprediksi." Miley terdiam. Queen melirik cermin kemalangan di tangannya, dan berkata, "Simpan cermin ini dengan baik, ini akan sangat berguna untukmu." Miley mengangguk, dia menyimpan cermin kemalangan, seolah memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan buku langit ramalan. "Queen, buku langit ramalan ini buku apa?" Queen melihat buku langit ramalan, lalu berkata, "Ini adalah benda ilahi milik Gernodao, tidak cocok untukmu." Saat mengatakan itu, dia menatap Amu, "Kamu boleh kasih ke dia." Amu mengedipkan mata, lalu mengulurkan tangannya. Miley tidak terlalu memikirkannya, dia memberi Amu buku langit ramalan, dan kemudian bertanya, "Apa itu Gernodao?" Amu menyimpan buku langit ramalan dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Gernodao adalah orang, tokoh legendaris, katanya berasal dari zaman Tiandao. Bagaimanapun juga, orang ini sangat kuat, dia dulu pernah menjebak Tiandao." Miley bertanya dengan cepat, "Alhasil?" Amu tertawa dan berkata, "Setelah Tiandao dijebak, dia langsung dipukul mati." Miley. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, "Tiandao mempelajari trik licik dari buku langit ramalan ini." Miley ragu-ragu, lalu menatap Amu, "Aku juga ingin belajar." Queen berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu belajar, karena kamu sudah belajar sendiri sampai begitu berbakat." Miley. Amu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu kita belajar bersama." Miley mengangguk, "Baik." Tetap Amu yang lebih perhatian. Pada saat ini, Queen tiba-tiba berkata, "Biar aku lihat takhta Raja Dewa itu." Miley mengangguk, kemudian dia mengambil takhta Raja Dewa. Harus dikatakan dia masih sangat penasaran dengan takhta Raja Dewa ini, karena dia masih belum tahu kegunaan takhta Raja Dewa. Queen melihat takhta Raja Dewa, kemudian berkata, "Ini adalah takhta berharga dari Raja Dewa generasi pertama klan Dewa Langit. Ini adalah simbol status klan Dewa Langit." Miley bertanya dengan cepat, "Apa kegunaannya?" Queen duduk langsung di takhta berharga Raja Dewa. Saat berikutnya, lingkaran cahaya putih tiba-tiba menutupi seluruh pegadaian, dan di bawah lingkaran cahaya putih ini, Miley segera merasakan tekanan yang tak terlihat. Queen memandang Miley, "Cobalah hunus pedang." Miley mengangguk, lalu menghunus pedangnya. Saat pedang itu menebas, dia tertegun. Karena jiwa pedang dan energi pedangnya hilang, hanya pedang sederhana yang tersisa. Dan kekuatan pedang yang menggunakan kekuatan tubuh fisik, juga setidaknya beberapa kali lebih kecil. Miley memandang Queen. Queen berkata dengan suara rendah, "Ini adalah wilayah dewa, dapat menekan basis kultivasi dan kekuatan lawan. Jika dua klan bertarung, dan kamu duduk seperti ini, kamu akan menemukan bahwa dalam lingkup wilayah dewa ini, kekuatan tempur lawan telah dilemahkan setidaknya setengahnya. Jika Supermaster menggunakan kekuatan dewa, pihak lawan akan langsung dilemahkan oleh wilayah dewa ini, hingga seperti orang biasa, tidak ada bedanya." Mendengar ini, ekspresi Miley tampak tergerak. Dia tidak menyangka takhta Raja Dewa ini begitu kuat. Benar-benar sekelompok senjata dewa perang. Pada saat ini, Amu tiba-tiba berkata, "Takhta Raja Dewa selalu menjadi eksistensi yang lebih ditakuti oleh klan penyihir aku, tapi untungnya, David Howe itu tidak memiliki kekuatan seperti Nona Queen. Kalau tidak, klan penyihir kami mungkin akan dipukul hingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan." Queen berdiri, lalu melanjutkan, "Kekuatan takhta Raja Dewa akan menjadi lebih kuat di masa depan, karena si kecil itu akan meningkatkan kekuatannya. Dia sekarang sedang menerobos. Jika berhasil,
kekuatannya sekali lagi akan meningkat pesat. Saat mengatakan itu, dia menatap Mile. Benda ini bagus, simpan baik-baik. Mile mengangguk, menyimpan takhta Raja Dewa, kemudian dia mengeluarkan kapak Dewa Perang. Bagaimana dengan yang ini? Queen melirik kapak Dewa Perang, kemudian berkata, kapak ini juga bagus. Di antara semua kapak, ini adalah kedua dari Kaidien yang legendaris. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba melihat ke arah Mile yang hendak berbicara. Jangan tanya aku apa itu Kaidien, tunggu aku selesai dulu, baru ajukan pertanyaan, mengerti? Mile. Di samping, Amu melirik Mile, menutup mulutnya dan tersenyum. Queen melanjutkan, pemilik pertama kapak ini adalah Widogu, seseorang yang sangat luar biasa dengan kekuatan tempur yang kuat. Dia sebenarnya adalah anggota klan Dewa Langit. Kemudian, demi memperebutkan posisi Raja Dewa, dia bertarung dengannya selama hampir sebulan sampai mati dalam pertempuran, dan karena pertempuran itu, kapak dewa itu terluka parah. Mile melirik Queen, mati dalam pertempuran. Queen memandang Mile, dia mati dalam pertempuran, tapi itu tidak berarti dia lemah. Dia orangnya lurus dan tidak pandai bersikap fleksibel. Jika dia pandai berbelok sedikit saja saat itu, dia pasti tidak akan mati. Dan juga, kekuatannya benar-benar sangat kuat. Jika dia dan Aro duel, mereka harusnya seimbang. Seimbang. Mendengar ini, Mile tampak terharu. Dia tidak tahu kekuatan Widogu, tapi dia tahu kekuatan Aro. Kekuatan Aro luar biasa hebat. Amu tiba-tiba juga berkata, benar, Widogu itu dulu dikenal sebagai Dewa Perang yang sebenarnya, meskipun dia menghadapi Raja Dewa yang luar biasa dan berbakat di klan Dewa Langit, dia tidak mundur selangkah pun dan bertarung sampai mati. Mile sedikit bingung, tapi menurutku sekarang hubungan antara klan Sangsi Kuno dan klan Dewa Langit tidak terlalu buruk. Queen berkata pelan, itu karena keberadaan klan penyihir. Saat berbicara, dia melirik Amu, karena klan penyihir cukup kuat, klan Dewa Langit dan klan Sangsi Kuno harus bergabung. Amu terkikik, tidak terlalu kuat juga, setidaknya di depan Nona Queen, kami masih tergolong kecil. Queen tanpa ekspresi, Nona Amu terlalu rendah hati. Dewa penyihir generasi pertama klan penyihir kalian begitu kuat, di zaman kuno dan modern sangat langka. Mile buru-buru bertanya, Queen, kamu pernah bertarung? Queen memandang Mile, kenapa kamu tidak bertanya apakah wanita bergaun polos bisa mengalahkannya atau tidak? Mile. Queen melirik Mile, setiap hari, ada begitu banyak pertanyaan omong kosong. Saat berbicara, dia melihat ke arah Amu, jika bukan karena bencana 5 dimensi, takutnya klan penyihir dan klan surgawi, hanya tersisa satu. Amu mengangguk, dulu, kedua klan kami sudah siap untuk menentukan menang kalah. Tapi tidak disangka bencana 5 dimensi datang. Queen menatap Amu, sekarang bencana 5 dimensi akan datang lagi. Bagaimana menurutmu? Amu tersenyum dan berkata, Nona Queen mau minta kedua klan kami terus hidup dalam damai. Queen berkata dengan ringan, jika kamu memiliki niat ini, maka itu mungkin saja. Mile tidak tahu status imam besar, tapi dia tahu. Status imam besar klan penyihir dalam klan penyihir, benar-benar yang maha tinggi dan maha agung, dan ketua klan penyihir adalah pemimpin klan penyihir. Namun imam besar adalah pemimpin spiritual klan penyihir, karena imam besar dapat berkomunikasi langsung dengan dewa penyihir. Dan dewa penyihir. Memikirkan dewa penyihir, Queen mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Amu tiba-tiba tertawa dan berkata, Nona Queen, kalau aku tidak salah, sekarang klan surgawi pasti memikirkan cara membunuhku dulu, bagaimana menurutmu? Queen diam. Amu berkata lagi,
kecuali Nona Queen bersedia ikut campur untuk menengahi konflik antara dua klan kami. Jika tidak, masalah ini tidak ada kata mungkin. Queen menggelengkan kepalanya, aku tidak tertarik. Miley buru-buru berkata, Nona Queen, kamu bisa mencobanya. Queen memandang Miley, kamu bersedia mengembalikan semua benda ilahi yang kamu dapatkan ke klan surgawi, dan membayar naga-naga dari klan naga langit dengan nyawamu. Miley buru-buru menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Queen merentangkan tangannya, itu dia. Kamu merebus naga langit klan naga langit, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Adapun keluhan antara klan surgawi dan klan penyihir, itu bukan sesuatu yang bisa aku mediasi. Miley memandang Amu mengangguk, keluhan dan dendam antara dua klan kami sulit untuk dimediasi. Dan juga, jika tebakanku benar, klan surgawi mungkin sudah merencanakan cara membunuh kamu dan aku. Miley mengedipkan mata, lalu berkata, aku tidak akan keluar. Queen tanpa ekspresi, jika kamu suka tinggal di sini, tinggallah di sini. Mendengar ini, Miley sangat gembira. Pada saat ini, Amu tiba-tiba berkata, mereka akan memaksamu keluar. Menggunakan teman dan kerabatmu di luar. Wajah Miley tiba-tiba tenggelam. Miley memandang Queen sedikit tersenyum, aku tidak bantu orang bertarung. Miley berkata dengan suara dalam, sebelumnya bukankah kamu sudah membantu? Queen memandang Miley dan mengedipkan mata, si kecil itu bukan manusia. Miley. Queen berjalan ke depan Miley, dia menepuk bahu Miley dengan ringan, dan berkata, masalah sendiri, selesaikan sendiri. Miley berkata dengan suara dalam, Nona Queen, kamu ini kaki tangan tersangka. Queen mengedipkan mata, jika mereka datang mencariku, cari saja, aku akan membunuh mereka. Sudut mulut Miley sedikit berkedut, apa ini? Ini namanya memiliki kekuatan bisa bertindak sewenang-wenang. Pada saat ini, Amu di samping Miley tiba-tiba berkata, kita sekarang tidak bisa keluar dari kota tanpa batas, karena di luar kota tanpa batas, pasti ada master mereka. Saat berbicara, dia melihat ke arah Miley, tidak akan lama lagi mereka akan menemukan cara untuk memaksamu keluar. Miley berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Amu berkata, cara terbaik adalah panggil seseorang. Miley sedikit mengernyit, wanita bergaun polos. Amu mengedipkan mata, jika bisa memanggilnya, itu lebih bagus. Miley merentangkan tangannya, aku panggil pun tidak datang. Setelah hening sejenak, Amu berkata, kita harus mencari cara untuk kembali ke klan penyihir, tapi masalahnya, mereka tidak akan membiarkan kita kembali ke klan penyihir. Miley berkata, kamu bisa membiarkan master klan penyihir datang. Queen di samping tiba-tiba berkata, jika dia bisa panggil, untuk apa dia membicarakan hal-hal ini padamu? Miley sedikit bingung, dan menatap Amu mengedipkan mata dan tidak berkata apa-apa. Queen menatap Miley, apa kamu kenapa dia terbangun lebih dulu dibanding master dewa klan surgawi? Miley menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Queen berkata dengan ringan, karena dia ingin mendapatkan lebih banyak kesempatan, dan akibatnya adalah master klan penyihir bangun terlambat. Sederhananya, dia menggunakan keterlambatan bangun para master klan penyihir untuk bangun lebih dulu, mengerti? Miley tertegun, lalu berkata, master klan penyihir masih tidur, mengapa klan surgawi tidak menyingkirkan mereka? Queen berkata dengan ringan, karena master dewa klan surgawi membuat sumpah darah dengannya waktu itu, selama orang-orang di makam tidak bangun, kedua pihak tidak boleh melanggarnya. Miley sedikit mengernyit, sumpah darah. Queen tanpa ekspresi, kamu kira itu sama dengan sumpahmu? Sumpahmu seperti omong kosong, tapi sumpah orang lain berbeda, mereka benar-benar serius.
Jika klan surgawi sekarang menyentuh master klan penyihir, maka master dewa itu akan mati tiba-tiba. Mile berkedip, oh tidak, aku sering bersumpah. Queen melirik Mile, apakah ada beda kamu bersumpah dengan omong kosong? Apakah ada? Mile bersambung.